Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk lagi ke mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, kemarin sudah selesai bab 1, sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu perakitan produk dan jasa. Ya, jadi prinsipnya produksi massal itu dikatakan berhasil apabila produknya itu dapat dijual kemudian menghasilkan laba atau keuntungan. Jadi prinsip produksi massal itu dapat diproduksi dan dapat diproduksi, dapat dijual dan dapat laba atau keuntungan ya. Nah, dalam pelaksanaannya perlu ada diterapkan metode perakitan ya, dengan tujuannya untuk apa? Meminimalisasi atau mengurangi terjadinya kerugian atau kesalahan. Jadi metode perakitan ini adalah untuk meminimalisasi terjadinya kerugian atau kesalahan ya. Oke. Bagaimana proses perakitan produksi massal ya? Berikut ini adalah metode perakitan produk barang dan jasa. Perakitan adalah ini suatu proses ya, penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi satu alat atau mesin ya, atau satu produk yang mempunyai fungsi tertentu. Jadi proses penyusun sesuatu yang sudah didesain kemarin itu disusun, disatukan ya dari berbagai komponen-komponennya menjadi satu produk ya yang berfungsi. Kalau misalnya kamu membuat masker ya, jadi perakitan ini adalah misalnya kamu pola dulu untuk talinya seperti apa, bagian depannya seperti apa, yang terakhir pengobrasan jahitannya seperti apa. Nah, itu adalah satu perakitan ya. Oke ya, jadi suatu proses dari komponen-komponen itu menjadi satu sehingga mempunyai nilai fungsi ya, bisa berfungsi yang kamu produksi itu ya. Oke, pada umumnya perakitan dalam proses produk barang dan jasa ini terdiri dari semua bagian komponen. Ya, ada proses pengencangan, proses inspeksi atau pengujian fungsional. Ya, pengujian fungsional ini apakah produk yang kamu sudah hasilkan ini bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, itu adalah pengujian fungsional namanya ya. Pemberian nama atau label itu penting sekali. Misalnya mau diberi label apa? Misalnya mau diberi label Vandra masker seperti itu ya. Nah, lalu ada pemisahan antara hasil perakitan yang baik dan hasil perakitan yang kurang baik ya. Nah, kalau kamu pernah dengar barang reject dari pabrik. Nah, itu adalah salah satu proses perakitan ya, dimana tadi yang disebutkan bahwa ada pemisahan antara barang yang baik dan barang yang buruk. Nah, yang buruk itu disingkirkan ya, tidak masuk dalam tidak akan jadi dijual. Nah, itu adalah barang reject ya. Serta pengepakan dan penyiapan untuk pemakaian akhir. Nanti akan ada proses packing, pengepakan ya. Lalu nanti ada pemakaian terakhir seperti itu. Nah, itu adalah proses dari perakitan. Ya. Oke, yang pertama adalah konsep prinsip perakitan produk ya. Nah, perakitan ini disebut dengan assembly line ya. Jadi nama lain dari perakitan adalah assembly line ini ya. Proses penyusunan tadi ya, berdasarkan urutan untuk menghasilkan produk jadi yang lebih cepat dengan metode yang biasa. Ya, metode assembly line ini pergerakan pekerjanya ini diminimalisasi sedikit mungkin. Ya, komponen yang akan dipasang biasanya diletakkan di atas konveyor sesuai urutan proses produk tersebut. Nah, ini biasanya kalau kamu lihat di pabrik itu prosesnya itu sangat amat cepat ya, itu ya, dibantu oleh mesin. Prinsip perakitan produk sebagai berikut. Pertama, meletakkan peralatan dan pekerja dalam urutan pekerjaan atau operasional ya. Jadi kayak gini, kalau misalnya kamu mau pernah ngelihat produksi mie instan ya, mana nih yang pertama nih ya? Yang pertama masukin mie-nya dulu apa bumbunya dulu ya? Pasti masukin mie-nya dulu yang lebih besar, lalu bumbunya, seperti itu. Makanya meletakkan peralatan pekerja dalam urutan pekerjaan ya. Jadi ada pekerja yang pertama itu pasti dia memasukkan mie-nya dulu yang besar misalnya. Lalu nanti pekerja yang selanjutnya, rombongan yang selanjutnya itu adalah
dia yang memasukkan bumbunya seperti itu ya. Jadi sesuai dengan komponen atau bagian ya yang dipasang berurutan sampai dengan proses akhir ya. Yang kedua, area kerja untuk pemasangan komponen dibuat secara nyaman sehingga pekerja dapat dengan mudah memasang komponen ke dalam rangkaian produk yang berjalan di atas konveyor. Tahu konveyor kan ya? Kayak mesin yang jalan gitu, jalan, nanti pekerjanya tetap diam, duduk berdiri atau duduk di atas kursinya, nanti ada mesin konveyor yang berjalan ya. Misalnya dia fungsinya atau tugas dari si pekerjanya itu masukin mie instannya, berarti ya itu yang mie instannya itu berjalan ya kan, berjalan gitu, nanti dimasukin ke dalam kemasan dari Indomie itu, mie-nya itu ya. Nah itu. Lalu dengan metode perakitan banyak sekali penghematan waktu yang diperoleh ya. Pengerja dapat memasang komponen secara terus-menerus tanpa harus menunggu proses akhir. Pokoknya dia sesuai dengan job desk-nya aja. Saya masukin mie-nya, berarti saya masukin mie-nya aja. Nanti untuk selanjutnya masukin bumbunya aja, seperti itu. Lebih fokus dan lebih cepat tentunya ya. Nah, setiap pekerja mempunyai tanggung jawab memasang komponen sesuai dengan urutannya, seperti yang tadi Ibu bilang ya. Kalau misalnya bagian masker, ceritanya kamu sudah punya pabrik masker nih, udah banyak banget, sehari bisa 1000-an atau jutaan masker. Nah, ada bagian yang misalnya masukin ke dalam plastik maskernya. Nah, seperti itu. Nah, lalu nanti ada bagian yang terakhir itu staples labelnya, staples label yang ada namanya misalnya Vandra masker gitu, di staples gitu di atas plastiknya, seperti itu ya. Nah, perakitan ini walaupun terlihat mudah dan sederhana tapi tetap membawa kerugian terutama bagi pekerja. Nah, pekerjaannya akan merasa terasingkan dan jenuh karena melakukan pekerjaan yang sama setiap hari. Bayangin kalau kerjanya masukin masker ke dalam plastik itu tiap hari itu ya, sehari 8 jam itu yang dikerjakan. Nah, itu akan menimbulkan rasa bosan dan jenuh untuk pekerjanya ya. Nah, jenis perakitan ya. Jenis perakitan ini terdapat beberapa jenis yang dapat digunakan terutama di dunia industri ya, tergantung pekerjaan yang dilakukan ya. Pertama adalah perakitan manual. Nah, manual ini adalah perakitan yang prosesnya dilakukan secara konvensional ya, tradisional ya. Ini menggunakan tenaga manusia saja, jadi tidak perlu mesin konveyor yang jalan, itu nggak perlu. Jadi dia cukup dengan tangan aja cukup gitu ya, nggak perlu ada bantuan konveyor tadi ya. Ini adalah perakitan manual. Kalau otomatis, nah ini otomatis adalah perakitan dilakukan dengan menggunakan sistem otomatis seperti otomasi, elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik mekatronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih spesifik atau khusus. Malah sekarang ada misalnya air minum teh botol, Ibu pernah lihat langsung, itu semuanya udah dengan mesin ya, otomatis semua. Dari tehnya, pembuatan tehnya, dari teh itu masuk ke dalam botol, botol itu dicuci secara otomatis, itu semuanya dengan mesin. Nah, itu adalah perakitan otomatis ya. Nah, untuk perakitan jenis otomatis ini dibedakan lagi, ada produk tunggal dan produk seri. Produk tunggal ini adalah produk perakitan di mana perakitannya produk hanya satu jenis saja. Ya udah satu jenis saja gitu ya. Jadi kalau teh botol ya udah teh botol aja. Kalau produk seri ini adalah produk yang dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Nah, ini berarti banyak banget ya. Oke. 3 faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perakitan. Kegiatan perakitan dalam proses produksi dipengaruhi oleh berbagai faktor ya. Faktor-faktor itu adalah yang pertama jenis bahan yang mengalami perakitan ya. Bahannya apa nih? Terdapat sifat khusus dari bahan lain sehingga sewaktu dilakukan perakitan pada saat pada jenisnya itu terlebih dahulu harus diketahui sifatnya ya. Karena berpengaruh terhadap metode pemilihan penyambungan ya. Harus tahu nih bahannya apa, harus dengan nanti cara merakitnya seperti apa, itu harus dipahami betul sifat-sifat bahannya ya. Oke, kekuatan yang dibutuhkan ada misalnya dalam suatu konstruksi ya, dihitung terlebih dahulu untuk merencanakan konstruksi produk ya. Ini metode produksi apa yang akan dipakai, metode penyambungannya seperti apa ya, mungkin ini untuk bahan-bahan berat ya.
Pemilihan metode penyambungan. Nah, metode penyambungan ini sangat erat hubungannya dengan jenis bahan dan kekuatan sambungan yang dibutuhkan. Jadi jenis bahannya seperti apa, sambungan maksudnya tuh sambungan tuh apa ya? Kayak gini, setelah ini harus ini. Nah, itu berarti ada mesin penyambungnya ini harus gimana? Nah, itu ada metode penyambungan ya. Penggunaan alat bantu perakitan ya. Nah, ini harus berdasarkan bentuk-bentuk konstruksi ya. Oke, nah ini adalah dibutuhkan untuk memproduksi suatu alat dalam jumlah yang relatif besar. Toleransi, ada toleransi yang digunakan dalam perakitan, yaitu dapat dipertimbangkan berdasarkan pasangan antara elemen yang dirakit menjadi komponen yang lebih besar ya, dikenal dengan istilah interchangeability atau sifat mampu tukar. Ya, patokan dasar yang dapat digunakan dalam perakitan harus ditentukan lebih dahulu sebagai acuan dasar untuk merangkai komponen yang lain. Jadi kalau untuk produk yang komponen sangat banyak ya, gitu, sangat rumit ya. Oke, bentuk atau tampilan suatu produk ini sangat mempengaruhi nilai jual tentunya dong. Kalau masker itu kadang-kadang orang lihat bentuknya dulu, oh lucu banget gambarnya gitu ya. Nah, itu dia jadi beli seperti itu ya. Nah, ini diawali dari gambar atau desain penggunaan konstruksi di lapangan. Kalau biasanya ini yang produk-produk yang butuh di lapangan juga ya. Ergonomis ya, ergonomis dalam perakitan artinya kesesuaian antara produk dengan kenyamanan memakai. Nah, ini penting banget ini ya, antara produk dengan kenyamanannya. Ya, apabila produk yang digunakan tidak menimbulkan cepat letih, membahayakan, membosankan dan sebagainya. Jadi harus sesuai ya, antara produk dengan iklannya seperti apa, harus sesuai dengan kenyataannya. Jangan iklannya ini sangat menyegarkan, ternyata pas diminum bikin gatel leher seperti itu. Nah, itu berarti tidak ergonomis. Finishing ini adalah pekerjaan akhir ya, merupakan sangat penting dalam proses perakitan ya. Ini akan memberikan tampilan terhadap nilai jual produk ya. Finishing ini ya yang dilihat itu seperti kamu lihat beli botol apa, nah itu finishingnya seperti apa gitu ya. Oke, itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.